Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Yuktapiani. Saya dari kelas PGMI 05 angkatan 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah saya telah kurikulum dosen pengampu Tiurwida Intika MPD. Selamat menyaksikan. Salah. Dengan ibu siapa? Yusna ini. Baiklah, di sini saya Pujaya Yuktapiani ingin mewawancarai ibu. Yang pertama, menurut ibu, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatannya pembelajaran masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Oh, masih karena itu KTSP itu sambungan daripada K13. Jadi kalau kita ada kalanya mengacu ke KTSP, ada kalanya mengacu ke K13. K13 itu ada kekurangan juga, ya. Karena K13 itu tidak ada soal ABC. Nah, kalau KTSP itu lengkap, esai ada, isian ada, ya. Jadi kalau mempunyai kelemahan KTP, tapi dalam pembelajarannya ujiannya tetap ada ABC-nya. Itulah yang susahnya, ya. Nah, menurut ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Bisa, karena kurikulum KTSP itu dan kurikulum K13 itu adalah penyempurnaan daripada KTSP, karena kedua itu harus saling tunjang menunjang, karena kalau tidak begitu KTSP-nya kurang itu, sehingga kurang lancar pembelajarannya. Kalau kedua itu digabung menjadi lengkap mereka itu. Selaku wakil kelas, kepala sekolah, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 itu? Kekurangannya? Kekurangannya mereka itu K13 itu banyak soal-soal yang tidak jelas dan tidak mengacu kepada KTSP. Kalau KTSP itu lengkap dia nih, begitu ada kompetensinya, begitu ada pembelajarannya, langsung ada mereka itu dari ABC, SI, isian itu ada semua. Jadi menurut pendapat saya, yaitu kekurangan K13 itu itulah, mereka itu tidak lengkap gitu. Malahan lengkaplah KTSP daripada K13, karena saya juga menjalaninya di SMA Amania. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, di sini menurut Ibu cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Karakter itu diterapkan itu berbentuk praktek, ya. Itu pendidikan karakter. Berbentuk praktek. Misalnya kalau pelajaran agama misalnya, ya, langsung praktekkan cara duduk itu prakteknya, cara sholat, cara pembelajaran Al-Qur'annya, cara mengaji itu, tajwidnya itu karakter. Jadi dia tuh bisa, kalau misalnya turun sekolah harus jabatan tangan dengan guru supaya mereka itu hormat terhadap guru. Secara tidak langsung mereka itu hormat kepada guru yang mengajar itu. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti ranah penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor?
atau isi rapot pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Sudah. Itu apanya sudah di apanya sudah kita diajari di sekolah, ya, dilatih cara kita menggunakan ngisi raport dan cara menggunakan K13 itu sudah dilatih semua dari kecamatan maupun kabupaten maupun Sumsel. Itu sudah kami terlibat langsung. Yang pertama yaitu yang diadakan itu kepala sekolah dulu, sudah itu lagi guru, ya. Nah, gitulah cara mereka mengajar itu sudah dilaksanakan. Menurut Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana kesiapan peran guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru? Kita mengimplementasikannya menyesuaikan saja gitu apa adanya, sehingga kekurangan itu tetap ada, tapi kekurangan itu mereka guru-guru ini masih mempergunakan yaitu buku KTSP tadi, karena mereka ini sambung menyambung. Menurut pendapat saya itu cuman apa kelebihan daripada K13 itu hanya memuat karakter. Kalau di KTSP karakternya tidak ada, ya. Kalau di K13 itu ada karakter, itulah yang kelebihan daripada K13. Lain itu tidak ada. Kelemahannya ya lalau Ibu tadi. Tidak ada soal ABC-nya, cuman ada esai dengan isian saja, tidak ada ABC. Tapi kalau KTSP ada semua. Sebagai kepala sekolah, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Mengimplementasikannya itu kita menyesuaikan diri, ya. Dalam pembelajaran itu menyesuaikan diri, apa yang harus diajarkan itu menyesuaikan diri dulu, baru kita bisa mengimplementasinya. Misalnya bahasa Indonesia ada kerja kelompok atau dibagi 4 atau bagi berapa sesuai dengan murid yang ada, baru kita bisa memperagakan atau mempraktekkan di dalam kelas itu bagaimana cara belajar yang baik. Itu harus sesuai dulu. Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis dan lainnya sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Itu efektif, tapi semua itu praktek, ya. Portofolio prakteknya, di sekolahnya pembelajarannya. Tapi menurut pendapat saya, ya, yang ujian nasional itu harus dilaksanakan juga, karena itu penilaian secara nasional. Penilaian secara nasional itu itu setahun sekali. Nah, jadi setahun sekali itu mereka itu mengetahui sekolah-sekolah yang begini. Misalnya kalau diletakkan di satu sekolah itu saja, kemungkinan mereka ini celedor, sehingga tidak efektif, tapi tidak efektifnya maksud aku tuh. Jadi lanjutkan masalah ujian nasional itu, jangan ditiadakan, karena mereka itu menyiapkan muridnya sebisa mungkin untuk melaksanakan USBN itu, sehingga segala kurikulum, segala buku-buku dirobek-robek menjadi ini karena siapan mereka untuk menghadapi ujian nasional. Tapi kalau ujian sekolah dia biasa-biasa saja, karena dia dewe yang menentukan, tapi tetap ulangan
praktek, UTS, ujian sekolah tetap ya, karena ujian itu untuk mengetahui seberapa mereka itu mampu untuk menjawab atau mempraktekkan pembelajaran yang sudah ada ya. Jadi tidak bisa sebenarnya ujian nasional itu dihapus, karena ujian nasional itulah membentuk seluruh Indonesia bisa bergabung, bisa mengetahui sekolah-sekolah ini. Kalau kita lepaskan ujian nasionalnya, kemungkinan besar keceledoran kepala sekolah juga kan manusia biasa, banyak kerjaan, apalagi pada sekolah yang wait post lah, yang apa namanya guru lah, yang urus, yang siswa lah, yang di sekolah lah, itu semuanya. Dengan adanya gitu mereka itu bisa membangkitkan guru-gurunya untuk menghadapi USBN. Bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Banyak kendalanya, karena apalagi SD mereka itu tidak ada HP ya, jangkauannya tidak terjangkau gitu. Aman SMP mungkin bisa di pembelajaran sekarang bisa COVID-19 ini bisa dilaksanakan, tapi kalau SD tidak dipantau langsungnya, dikerjakan kelompok misalnya kelas 6 di rumah siapa, itu pun dibagi berapa misalnya. Kalau ya 30 misalnya bagi B ya, di rumah ini, itulah yang menyulitkannya. Tapi kalau biasa tidak. Menurut Ibu, dalam pembuatan penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktik yang mana? Antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar? Menurut pendapat saya yaitu KTSP bagus, K13 bagus, tapi Merdeka Belajar itu menurut pendapat saya enteng ya. Jadi tidak menggali lagi langsung mereka itu RPP, yaitu RPP KTSP bagus, RPP K13 boleh, tapi yang baru yang selembar itu menurut pendapat saya lebih baik janganlah, biar ada pembukuannya ya. Jadi nak buat orang kita kerja keras bukan untuk hanya selembar buka saja, di dalamnya enggak diketahui juga ya. Nah kalau yang baru ini mukanya saja dia dilampirkan tapi di dalamnya tidak. Nah itulah kelemahannya. Jadi KTSP RPP-nya bagus, K13 RPP-nya bagus, sesuai deh ya. Tapi yang itu tuh membaca yang baru itu, yang selembar yang muda itu janganlah ditampil. Itu guru yang penyedut, kepala sekolah yang penyedut ya gitu ya. Karena itu kan kreatif dia. Ini kan setiap kompetensi itu jadi jawab begini kompetensi ini, sehingga mereka itu tampil. Kalau itu hanya muka saja. Jadi menurut saya KTSP bagus, K13 bagus, RPP itu. Lari? Lah dengar habis.